Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Oktaviani dari kelas PSH. Di sini saya akan membuat tutorial data panel dengan model FEM. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh NPF dan FDR terhadap ROA pada BPRS, BUS, dan UUS periode 2020 sampai 2023. Untuk mengetahui pengaruhnya, metode yang dipilih adalah regresi data panel. Jadi di sini nanti kita akan membuat data panel menggunakan periode 2020 sampai 2023. Datanya itu adalah data bulanan. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama uji deskriptif, pengujian multikolinearitas, common effect model, fixed effect model, random effect model, kemudian ada uji LM, uji Coe, uji Hausman, model terbaik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah kita melakukan uji itu, maka kita akan mendeskripsikan uji T, uji F, dan juga koefisien determinasi. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada datanya. Di sini untuk indikatornya tadi 2020 sampai 2023, yang mana Y-nya itu adalah ROA, NPF-nya, X1-nya NPF, dan X2-nya FDR. Langsung saja kita copy datanya. Kemudian kita masuk kepada views-nya. Yang pertama, kita pilih create a new model. Kemudian, untuk struktur tipenya, kita menggunakan balance panel dengan frekuensinya monthly karena kita menggunakan data bulanan. Start date-nya 2020 sampai dengan 2023. Number of cross-section-nya 3. Kita klik OK. Kemudian langkah yang pertama, tadi kita menggunakan pengujian deskripsi. Kita pilih week, kemudian empathy group, bagian paling atas kita paste datanya tadi, kemudian kita pilih view, descriptive stat, kemudian common sample, lalu kita freeze, name, kita beri nama _1_ descriptive. Kita klik OK. Kemudian ini kita delete. Kita delete. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan pengujian multikolinearitas. Pertama-tama kita klik CTRL pada ROA, kemudian NPF, FDR. Datanya ini harus urut dari Y, kemudian X1, kemudian X2. Setelah itu kita klik kanan, open as group, kemudian kita pilih view, covariance analysis, covariance-nya centangnya kita buang, kemudian kita centang yang correlation. Untuk layout-nya single table, kemudian kita klik OK.
Sini kita freeze name underscore 2 underscore multicollinearitas atau bisa bernama multigo. Ini kita delete aja. Kemudian di sini hasilnya kita lihat kriteria dari multicollinearitas ketika korelasi antara variabel X lebih dari 0,9. Itu sumbernya ada di buku di halaman 73 sampai dengan 74. Di sini multigonya nilainya 0,236. Tidak terjadi multicollinearitas karena korelasi antara ROA dan juga NBX itu 0,236 lebih kecil dari 0,09. Nah, kita lanjutkan ke uji selanjutnya yaitu TEM. Kita pilih weak, kemudian estimate expression. Di sini kita ketik ROA, kemudian T, NBF, FDR. Bisa kita copy terlebih dahulu. Kemudian untuk panel optionnya, cross sectionnya known, periodnya juga known. Kemudian kita name underscore tem. Oke. Kemudian kita pilih view, fixed random aspect testing, kemudian omitted random effect. Di sini nanti yang akan kita lihat itu di bagian bruspakan di sebelah sini. Langsung saja kita freeze name underscore 3 underscore lm underscore rem. Oke. Untuk uji LM ini hasilnya seperti ini. H0 dari uji LM, model CEM lebih baik dibandingkan model REM. Sedangkan untuk H1, model REM lebih baik dibandingkan model CEM. Jadi nilai probabilitasnya 0,2823 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa CEM lebih baik dibandingkan dengan REM. Selanjutnya, uji CO. Kita tutup aja, kemudian langsung quick estimate equation, kita salin ROA, T, NBF dan juga FDR. Kemudian panel optionnya kita pilih cross sectionnya fixed, periodnya non, kemudian oke. Langsung kita name underscore m. Kemudian klik view, fixed random effect testing, kemudian pilih yang redundant fixed effect. Kita freeze name, kemudian kita beri nama 4 go underscore m. Kita lihat uji go-nya. Pada uji go, H0 sama dengan model CEM lebih baik dibandingkan model FEM. H1-nya model FEM lebih baik dibanding model CEM. Jadi nilai probabilitasnya yaitu 0,015 lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibandingkan dengan CEM. Ini langsung kita X saja. Kemudian selanjutnya kita uji REM. Kita pilih quick estimate equation. Kita copy.
ROA, CNPF, FDR. Panel optionnya kita pilih crack sessionnya ini random, kemudian periodnya non. Oke. Langsung kita beri nama rem. Kemudian kita lakukan uji Hausman. Pertama-tama pilih view, kemudian fixed random effect testing, correlate random effect, kemudian kita freeze, name, kita beri nama underscore 5 underscore Hausman underscore rem. Oke. Kita lihat uji Hausman. Di sini uji Hausman-nya H0 model rem lebih baik dibandingkan model FEM. Kemudian H1 model FEM lebih baik dibanding model rem. Nilai probability-nya 0,014 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibandingkan dengan rem. Setelah itu kita melihat model terbaiknya. Kita hapus dulu. Di sini terlihat dari uji LM sampai uji Hausman bahwa model terbaiknya yaitu FEM karena lebih banyak FEM daripada remnya. Kita klik 2 kali pada FEM. Kemudian kita pilih estimate. Langsung kita oke saja. Kita freeze, name, kita beri nama underscore 6 underscore model terbaik. Di sini, dari uji LM, model CEM lebih baik dibandingkan model rem. Uji Coe, model FEM lebih baik dibandingkan model CEM, dan uji Hausman, model FEM lebih baik dibandingkan model rem. Maka model terbaiknya yaitu FEM. Hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan uji normalitas. Kita pilih view, kemudian residual diagnostik, kita pilih histogram normality test. Langsung saja kita freeze, name, kita beri nama underscore 7 underscore normalitas. Oke. Dari hasil normalitas, H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai prob 0,842 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan residual berdistribusi normal. Nah, untuk 0,842 tadi kita lihat dari Jar-Guebera probability. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi. Pertama kita klik view, kemudian residual diagnostik, kita pilih yang cross section dependent test. Kita freeze, name, kemudian kita beri nama underscore 8 underscore autokorelasi. Berikut hasil dari autokorelasi. H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Nilai probability 0,524 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Nah,
Di sini pada bagian autokorelasi ini, kita bisa memilih yang mana saja, terserah, yang penting itu lebih dari 0,05. Di sini kita memilih Bruce-Pagan LM tadi, yang mana nilai probabilitasnya itu 0,0524. Baik, untuk langkah selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas. Kita klik View, Residual Diagnostic, kemudian Heteroskedasticity. Nah, hasilnya seperti ini. Karena kita menggunakan FU modelnya itu versi 12, maka tidak bisa kita lakukan heteroskedastisitasnya. Kita harus melakukannya secara manual. Langsung saja kita klik OK. Kemudian kita pilih Proc, Make Residual Series. Kita klik OK. Ini langsung kita tutup. Kemudian kita pilih Quick, Generate Series. Di sini kita tulis Arresit sama dengan ABS dalam kurung Arresit dalam kurung Resit 01 tutup kurung. Oke. Kemudian kita melakukan, karena tadi tidak bisa secara otomatis, kita lakukan secara manual. Di sini kita melakukan uji Glatzer pada FEM. Kita menghitung nilai residual dengan klik tadi, generate, kemudian resit 01 tadi sudah. Kemudian yang ketiga ini membuat model FEM dengan Arresit sebagai variable dependent. Kita klik quick, estimate equation. Kita tulis di sini Arresit D, NBF, FDR, kemudian untuk panel optionnya kita pilih correlation-nya fixed, periodnya known, langsung kita OK, kita freeze, name, kita beri nama 9 underscore heteroskedasticitas. Kemudian kita name lagi, underscore Glatzer. Ini kita hapus dan kita lihat hasil dari uji heteroskedastisitas. Probability NPF itu sebesar di sini 0,2086 lebih dari 0,05 dan FDR 0,493 lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model. Nah, model terbaiknya di sini masih ada satu langkah lagi untuk melihat cross-section fixed effect ini, yaitu dengan cara kita klik 2 kali pada FEM, kemudian View, Fixed, Random Effect, kita pilih yang cross-section. Nah, hasilnya seperti ini. Ini langsung kita name, kita freeze dulu, freeze, name, kemudian kita beri nama 10 underscore cross-section effect. Oke.
Jika sudah, kita save. Kita beri nama dashboards. Regresi data panel FEM. Baik, dari pengujian yang telah kita lakukan tadi, untuk model terbaiknya, kita dapat melihat dari koefisiennya. Kita bisa melihat dari berdasarkan koefisien yang telah didapatkan. Jadi, model umumnya itu seperti ini, 0,183 plus 0,082 NPF plus 0,000 FDR IT. Karena model terbaik yang dimiliki oleh FEM, maka masing-masing unit itu akan memberikan efek terhadap model umumnya, seperti ini. Prosesi 1 min 0,431, kemudian 2, prosesi 2 itu 0,308, prosesi 3-nya 0,122. Maka nilai fixed effect-nya ini akan kita substitusikan pada model di bawah ini. Pada model yang pertama itu kita lihat di bagian efek yang pertama ini, ROA sama dengan min 0,431 plus ditambah dengan model umum ini 0,183 plus 0,082 NPF, kemudian ditambah 0,000 FDR IT. Kemudian hasilnya itu min 0,431 tadi ditambah 0,183 itu hasilnya min 0,248. Kemudian yang paling belakang ini adalah model umum. Begitu seterusnya. Dengan pertimbangan kondisi yang sama, nilai FDR tertinggi diperoleh oleh BPRS, BUS, maupun UUS. Nah, di sini untuk nilai tertingginya itu ada pada model BUS. Karena itu di sini hasilnya itu 0,492 dibandingkan yang lain itu BUS yang paling tinggi. Kemudian selanjutnya ada koefisien nilai konstanta sebesar 0,183 menunjukkan bahwa nilai NPF dan FDR dianggap konstan, maka rata-rata ROA sebesar 0,183%. Nah, untuk NPF nilai koefisiennya sebesar NPF sebesar 0,082 menunjukkan bahwa NPF memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar NPF, maka ROA semakin besar. Jika NPF naik 1%, maka ROA naik 0,082% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Untuk FDR, nilai koefisien FDR sebesar 0,000148 menunjukkan bahwa FDR tidak memberikan pengaruh terhadap ROA. Semakin besar FDR, maka ROA semakin besar. Jika FDR naik 1%, maka ROA naik 0,000148% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya ada uji T, yang mana pada uji T ini H0 NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1 NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai probability-nya yaitu di sini 0,059 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya uji FDR, uji T dari FDR. H0 FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan H1 FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai probability 0,015 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Uji F, untuk uji F-nya H0, NPF, dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
H1, NPF, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Jadi, dapat disimpulkan nilai probability 0,738 di sini lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0, dan dapat disimpulkan NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian yang terakhir ada koefisien determinasi. Jadi nilai adjusted R-square sebesar 0,117 di sini letaknya, atau 11,7%, yang menunjukkan bahwa NPF dan FDR mampu menjelaskan variasi dan ROA sebesar 11,7%, dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.